Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Di sini kami dari kelompok yang beranggotakan Dian Alifa, Muhammad Lutfi, dan Ricky Mutyadi mempresentasikan tugas IPS kami. Kami di sini mengambil iklan Samsung atau brand Samsung dari segmenting dan targeting. Segmentingnya itu di sini Samsung dalam masyarakat menengah ke atas dan mencakup semua gender dan usia, mulai dari anak muda sampai dengan orang dewasa. Kita lihat dari iklan-iklannya juga bahwa produk Samsung ini cocok digunakan untuk orang dewasa dan anak muda, karena Samsung ini merupakan smartphone flagship yang kaya fitur terbaru seperti fitur multitasking, fitur smart eye-nya, dan menjadi salah satu smartphone paling baik untuk saat ini. Terus untuk targetingnya itu, Samsung ini dia tuh masyarakat kelas menengah ke atas yang selalu mengikuti perkembangan teknologi. Terus Samsung juga berinovasi dengan meningkatkan fitur-fitur yang ada di smartphone-nya dengan fitur yang lebih canggih seperti dapat dilipat, model terbaru, modern, tampilan yang elegan dan juga lengkap. Boleh dimas. Positioning sendiri, Samsung ini mempersepsikan kepada masyarakat bahwa produk yang mereka buat itu sangat inovatif, disenjatai hardware yang terbaru, terus menggunakan armor aluminium yang diklaim sebagai bingkai aluminium terkokoh dan Samsung. Terus kayak fitur dan lebih memudahkan dalam mengoperasikannya. Selain touchscreen juga, Samsung juga memiliki mode multitasking di seri Galaxy Z-nya dan dilengkapi dengan stylus S Pen di HP Galaxy Z-nya. Samsung ini juga dia tuh melakukan komunikasi yang tetap konsisten. Hal ini dilakukan dengan cara menekan iklan, cara berkala di media offline dan juga media online. Dan tujuannya agar bisa menggunakan konsumen mencari tahu informasi dan juga membeli barang produknya tersebut. Media yang digunakan dan tujuan komunikasi dari Samsung. Media pertama yaitu media cetak. Samsung menggunakan media cetak seperti surat kabar, billboard, majalah, cetak brosur, poster, dan lembaran spesifikasi kepada pelanggan, sehingga dengan harapan agar masyarakat dapat mengetahui informasi tentang produk baru yang ditawarkan. Berikut contohnya iklan Samsung yang terdapat pada koran, majalah, billboard. Lalu untuk kelebihan media cetak, yang pertama itu adalah terciptanya target pasar baru karena kebanyakan pembacanya adalah orang dewasa, yaitu bertujuan kepada koran, lalu terpampang jelas pada jalanan yang dapat dilihat saat berlalu lalang, itu dipertunjukkan untuk billboard, lalu target pasar yang jelas, yaitu yang hidup di daerah metropolitan, itu termasuk dalam billboard pula. Lalu iklannya sendiri terkadang memiliki visual unik karena menggunakan soft style ads yang membuat audiens tertarik melihatnya. Yang terakhir yaitu penggunaan full page ad yang pada majalah membuat kita dapat melihatnya terpampang jelas. Lalu untuk kekurangannya sendiri, karena era digital sekarang, jarang sekali dari kita membaca koran ataupun majalah. Lalu yang kedua adalah tarif penyewaan billboard terbilang mahal. Lalu yang ketiga, cangkupan billboard terbilang tidak luas. Lalu yang terakhir adalah penggunaan desain pada koran terbilang kurang efektif. Media kedua dengan Samsung yaitu media elektronik atau internet. Samsung juga menggunakan media elektronik seperti TV, YouTube, media sosial, print ads, mobil ADS, website Samsung, dan bahkan juga mengundang beberapa selebriti yang terkenal untuk meluncurkan produk baru dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik global dan juga memperkenalkan produknya secara visual sehingga lebih tergambar secara jelas di benak konsumennya. Berikut contohnya yaitu seperti print ADS, Samsung yang collab dengan Blackpink, dan selanjutnya website Samsung yang ketiga mobil ADS. Lalu untuk kelebihan pada media elektronik atau internet sendiri, mereka itu dapat muncul kapan saja saat aplikasi digunakan seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain. Lalu menggunakan influencer saat sedang hype-nya merupakan salah satu trik untuk menarik pasar baru. Lalu seringkali kita jumpai atau tiba-tiba akan muncul pada notif gadget yang kita gunakan. Lalu yang terakhir ini adalah cangkupan media elektronik terbilang sudah sangat luas karena era digital saat ini. Untuk kekurangannya sendiri, kita pasti sering sekali tidak menonton si iklan tersebut saat sedang lewat pada medsos kita. Lalu yang kedua, jarang sekali untuk kita mengunjungi laman website. Yang ketiga, mobile ads sendiri terkadang membuat kita risih karena notif pada smartphone akan tiba-tiba muncul. Media ketiga yaitu lisan. Samsung mengadakan berbagai macam sosialisasi dan seminar yang ditargetkan kepada kaum muda yang mengadopsi mode dan teknologi terkini dengan cepat, eksekutif, pemilik bisnis, profesional, pelajar, dan pengguna ponsel umum lainnya. Pada setiap perusahaan dapat menggunakan ponsel Samsung karena memiliki antarmuka yang ramah pengguna. Dan selain itu, perusahaan juga menawarkan diskon melalui promosinya. Jadi tidak hanya menarik lebih banyak pelanggan, tetapi juga mempertahankan pelanggan setianya.
Berikut contohnya yaitu seminar atau konferensi yang dilaksanakan oleh Samsung. Untuk kelebihan pada Lisan yaitu adalah mereka memberikan impact yang cukup besar terhadap brand. Lalu karena era digital sekarang, saat ini para pemuda di luar sana mulai tertarik akan elektronik dan mengikuti seminar. Lalu seminar Samsung itu cangkupannya sungguh besar dan kualitas yang bagus, ini membuat mereka tertarik untuk datang. Untuk seminar sendiri memiliki kekurangan yaitu terkadang tidak dapat diikuti oleh sembarang orang yang terkadang Samsung mengundang sendiri orang tersebut. Lalu yang kedua adalah jarang sekali ditemui sebuah seminar karena memang terbilang seperti suatu event yang jarang diadakan. Media keempat yaitu sejenis program, yaitu Samsung mengadakan berbagai macam program intensif, pameran, program amal, dan hadiah promosi untuk meningkatkan penjualan yang efektif di masa mendatang. Dengan tujuan memperoleh apresiasi pelanggan, strategi purna jual juga difokuskan pada perusahaan, sehingga dapat dilakukan analisis yang lengkap terhadap perilaku pelanggan terkait produk baru. Berikut contoh pameran yang pernah dilakukan oleh Samsung. Pada pameran sendiri memiliki kelebihan seperti banyak didatangi oleh influencer yang mengerti teknologi, yang membuat cangkupan pasarnya makin besar. Lalu mereka memperkenalkan banyak produk dan mereka sendiri seringkali memamerkan produk mereka secara besar-besaran. Untuk kekurangannya, dikarenakan pandemik sekarang, diadakannya pameran secara online memiliki ketidaktertarikan pada anak muda untuk datang pameran. Lalu yang kedua, peminat dari pameran sendiri tidak terbilang luas. Media selanjutnya yaitu event. Samsung pernah mengadakan berbagai event seperti pada saat perayaan ulang tahun Samsung dan semacamnya dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan mendatangkan orang-orang ke suatu tempat agar mereka memperoleh informasi atau pengalaman penting serta untuk memperoleh citra dan publikasi yang positif dari target masyarakat, dan juga mencari rekan baru melalui event yang dirancang secara menarik dan kreatif. Berikut contohnya yaitu Samsung pernah mengadakan konser ulang tahun di Bangkok yang diikut serta dimeriahkan oleh Blackpink. Pada kelebihan event sendiri, mereka itu banyak digemari oleh masyarakat, baik peminat teknologi maupun tidak. Lalu mereka sendiri sering memberikan bonus seperti giveaway. Mereka sendiri itu biasanya memperbesar nama Samsung sendiri dan menaikkan citra perusahaan. Dan yang terakhir, banyak sekali ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena memang event ini menggunakan influencer yang besar. Untuk kekurangannya sendiri, terkadang mereka tidak terlalu berfokus kepada produk. Lalu mereka itu biasa dilakukan 1 tahun sekali karena memang dilakukan di saat Samsung bertambah umurnya. Dan media selanjutnya yaitu sponsorship. Samsung pernah menjadi sponsorship atau memberi dukungan perusahaan terhadap event khusus untuk mencapai tujuan perusahaan, meninggikan image perusahaan, meningkatkan kesadaran merek, atau stimulasi penjualan produk dan jasa secara langsung. Misalnya menjadi sponsor dari turnamen olahraga atau konser. Berikut contohnya yaitu Samsung menjadi sponsor tim internasional Chelsea dan juga menjadi sponsor turnamen e-sport. Untuk kelebihan sponsorship sendiri yaitu mereka menggunakan kesempatan pada suatu event, contohnya turnamen e-sport, dan mereka biasanya menampilkan image brand kepada publik secara meluas. Nah, untuk si kekurangan sponsorship sendiri yaitu mereka lebih berfokus pada menaikkan image brand daripada mengiklankan suatu produk. Yang terakhir, mereka biasa bersaing dengan kompetitor besar. Mungkin cukup itu saja penjelasan dan analisis dari brand Samsung. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT dan kesalahan hanyalah milik kita semata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.